Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kami bisa menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang disiarkan secara langsung dari studio Aksa TV bersama guru kita Ustaz Abu Abdullah Syarul Fatwa Haji Hafizahullah Ta'ala. Para pemirsa Aksa TV dimanapun Anda berada, insyaallah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di pekan yang lalu kita sudah membahas terkait tentang perhiasan yang dilarang oleh seorang wanita muslimah, dan insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan kembali poin-poin berikutnya, yakni insyaallah Ta'ala Ustaz akan melanjutkan tentang larangan menyambung rambut dan sebagainya. Oleh karena itu, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor di bawah ini, di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp maupun SMS. Anda bisa mengirimkan di nomor 0811900913. Insyaallah Ta'ala kami akan berikan kesempatan setelah Ustaz nanti menyentaskan penjelasan di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Aksan TV. Sebelum beliau memulai kajian di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Biqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, di kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada dalam kajian rutin kita pembahasan buku Wanita dan Mode, Panduan Berhias Wanita Muslimah. Telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang haramnya menyambung rambut. Masih ada beberapa permasalahan yang perlu kita bahas seputar menyambung rambut. Di antaranya adalah bagaimana hukumnya jika menyambung rambut itu bukan dengan rambut manusia. Artinya kita menyambung rambut kita dengan benda-benda lain, apakah itu dari plastik atau dari imitasi rambut buatan, ya, bukan rambut manusia yang asli. Kalau menyambung rambut dengan rambut manusia yang asli, maka jelas haram, ya. Seperti konde, ya, dan seterusnya. Tapi bagaimana kiranya kalau kita sambung rambut kita itu dengan benda-benda lain? Ini akan kita
bahas pada kesempatan kali ini. Telah kami sebutkan pada pembahasan di muka haramnya menyambung rambut. Hal itu karena dalil-dalil yang sangat tegas melaknat orang yang menyambung rambutnya. Namun, sebagian ulama berselisih apakah larangan menyambung rambut hanya bila rambut dengan rambut manusia, ataukah termasuk pula menyambung rambut dengan benda yang lain. Ya, maka jawabannya satu, kita membahas satu persatu menyambung rambut dengan rambut manusia. Bila ada yang menyambung rambutnya dengan rambut manusia, atau dengan kata lain rambut manusia yang sudah terpisah dan bermodel seperti wig, konde atau apapun namanya, maka hal ini termasuk dalam larangan menyambung rambut. Jadi kalau kita sambung rambut kita dengan rambut manusia yang sudah dibentuk, sudah dimodel, maka hukumnya haram. Argumennya yang pertama, dalil-dalil dalam masalah ini bersifat umum. Ya, menyambung rambut diharamkan secara mutlak. Kemudian dalil-dalil yang digunakan untuk membolehkan menyambung rambut dalil yang lemah. Kemudian juga kita tidak boleh memanfaatkan rambut manusia untuk dijual belikan atau sekedar dipakai. Karena bagian rambut manusia itu adalah bagian yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad karamna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Sekarang bagaimana kalau menyambung rambut dengan benda lain? Kita telah sebutkan hukum menyambung rambut dengan rambut. Ya, tersisa sebuah permasalahan. Bagaimana hukumnya menyambung rambut dengan benda lain, semisal dengan rambut buatan, benang, ya, rambut buatan dari benang yang berwarna wool atau dari kain. Ya, kadang-kadang ada kan mainan anak-anak rambut buatan. Dia itu bukan dari rambut asli, tapi buatan dari benang, dari wool, dari kain. Maka jawabannya, masalah ini tidak jauh beda dengan permasalahan pertama. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hukum menyambung rambut dengan benda yang lain. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwa menyambung rambut dengan benda yang lain seperti benang, rambut buatan dari plastik atau lainnya, termasuk pula dalam keumuman larangan menyambung rambut. Jadi ketika kita ambil misalkan benang, rambut palsu, plastik, ya, kita pakai, itu termasuk keumuman larangan Nabi yang melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Karena Nabi ketika Allah melaknat wanita yang menyambung rambut, tidak dikatakan yang menyambung rambut dengan rambut asli, tidak. Tapi secara umum, melaknat wanita yang menyambung rambut. Inilah pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi inilah yang dikuatkan oleh mayoritas ulama, bahwa menyambung rambut walaupun pakai benda, plastik, wool, benang atau yang lain tetap tidak boleh. Imam Malik berkata, tidak layak bagi seorang wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut lain atau selainnya. Dalil masalah ini adalah hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW telah memberikan peringatan bagi wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu. Ya, jadi kata Imam Malik, tidak layak bagi seorang wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut yang lain atau selainnya. Berarti walaupun disambung bukan dengan rambut asli, benang dan selainnya, maka itu pun tidak boleh. Dikuatkan pula oleh hadisnya Muawiyah tatkala berkata, sungguhnya kalian telah mengadakan perbuatan baru yang jelek, karena Nabi SAW telah melarang penipuan semacam ini. Kemudian beliau mengambil sebuah tongkat yang pada ujungnya ada rambut palsu. Muawiyah berkata, sungguh ini adalah penipuan dan dusta. Jadi kaum muslimin, ketika kita ambil benang, wool, atau yang sejenisnya untuk menyambung rambut, alasan dilarangnya itu tetap ada. Kenapa kita dilarang menyambung rambut dengan sesuatu apapun? Karena alasannya penipuan. Nah, alasan penipuan ini, baik rambutnya asli yang kita pakai untuk menyambung rambut kita, atau buatan atau benda lain, tetap alasannya penipuan itu ada.
Orang ketika rambutnya disambung dengan rambut asli akan membuat orang tertipu. Tetap dilarang. Ketika ada orang yang rambutnya disambung dengan benang wol dibuat seperti rambut, tetap penipuannya itu ada, membuat orang lain tertipu. Sehingga karena alasan larangannya adalah penipuan, sama saja yang kita pakai rambut asli atau buatan atau plastik untuk menyambung rambut, semua itu dilarang karena alasan larangannya adalah apa? Menipu yang melihat. Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan, hadis ini adalah hujjah bagi jumhur ulama dalam melarang menyambung rambut dengan benda yang lain. Sama saja itu dari rambut atau benda yang lainnya. Dan yang menguatkan pula adalah hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW telah melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu. Perhatikan, hadis Jabir ini lebih umum. Nabi melarang wanita menyambung rambut dengan sesuatu. Sesuatu berarti apapun bentuknya. Mau rambut asli, mau rambut palsu, mau benang, mau wol, kain, tidak boleh. Ya. Maka ketika kita punya anak perempuan, jangan diajarkan menyambung rambut mereka dengan buatan apapun. Kadang-kadang kita lupa ya, kalau lagi ngajak main, sedang membersamai anak kita dandani, kemudian kita tempelkan rambut-rambut palsu. Ya, kita sambungkan baik itu kain atau benang ya supaya kelihatan lebih panjang misalkan. Ini tidak boleh karena kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW melarang wanita menyambung rambutnya dengan sesuatu. Sesuatu itu kan umum, apapun bentuknya. Yang menguatkan pendapat ini pula adalah kuman hadis-hadis yang melarang menyambung rambut. Tidak ada bedanya bila menyambung rambut dengan rambut atau benda lainnya. Ini sangat jelas sekali. Sehingga kesimpulannya para wanita muslimah, kita tidak boleh menyambung rambut kita dengan apapun, baik dengan menggunakan rambut asli atau dengan rambut buatan palsu atau dengan benang, dengan kain atau benda lainnya. Bagaimana dengan pria? Karena hadis tadi yang kita sudah baca itu melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Sekarang ada sebagian pria yang rambutnya itu tidak baik ya. Misalkan kepalanya botak setengah, dia ingin menutupi dengan cara pakai wig. Wignya wig model rambut laki-laki, ya, padahal itu rambut palsu. Hal ini dibolehkan atau tidak? Hukum menyambung rambut yang telah disebutkan di atas secara tegas berlaku bagi para wanita. Hadis-hadisnya berisi laknat bagi para wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Penyebutan kaum wanita dalam hadis ialah karena memang merekalah yang banyak menerjang larangan ini. Namun apakah kaum lelaki termasuk pula dalam larangan atau hanya khusus kaum wanita? Yang benar, kaum lelaki termasuk pula dalam larangan hadis-hadis ini. Dan inilah yang ditegaskan oleh para ulama. Ya. Jadi laki-laki pun termasuk larangan ini, tidak hanya kaum wanita saja. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nafrawi Al-Maliki berkata, wanita dilarang untuk menyambung rambutnya. Larangan ini berstatus haram berdasarkan hadis Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Haramnya menyambung rambut tidak hanya pada wanita, karena sebab larangan adalah mengubah ciptaan Allah. Penyebutan wanita secara khusus karena mereka sering menerjang larangan. Jadi laki-laki pun sama, tidak boleh. Ya. Tidak boleh menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Misalkan ada laki-laki ingin dibuat rambutnya kelihatan gimbal, akhirnya disambung dengan rambut palsu, ini tidak boleh. Bisa dibolehkan kalau dalam rangka misalkan menutup aib. Ya, dia kepalanya botak setengah, kalau kelihatan tidak bagus pakai wig, ya rambut palsu, wig untuk menutupi aibnya boleh. Tapi kalau dalam rangka berhias, tampil ganteng, ya bukan tampil cantik ya, tampil ganteng karena dia laki-laki, maka hal ini tidak boleh. Contohnya misalkan para pelawak, ya pemain-pemain film, sinetron dan seterusnya,
yang kadang-kadang karena tuntutan acting dia harus jadi A misalkan, rambutnya harus dipasang, harus pakai rambut palsu. Ini tidak boleh karena dia dalam rangka berhias, bukan untuk menutupi aib. Karena dia actingnya sebagai yang rambutnya harus panjang, preman misalkan. Dia rambutnya cepak, ya harus dirubah penampilannya, harus berambut panjang. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan menutupi aib, tapi untuk berhias, untuk kelihatan sesuai dengan peran yang ada dalam tuntutan acting tersebut. Maka ini tidak boleh. Ya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Kita lanjutkan kembali seputar menyambung rambut. Contoh model menyambung rambut masa kini. Apa contohnya yang ada di zaman kita sekarang? Satu adalah yang disebut dengan rambut wig. Wig, sepengetahuan kami, adalah rambut manusia atau rambut palsu yang sudah dimodel dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Orang yang ingin menggunakannya bisa memilih model dan warna rambut yang disenangi menurut selera. Wig ini bisa menutupi seluruh kepala dan menggantikan posisi rambut asli. Hukum menggunakan wig apabila tanpa ada kebutuhan atau hanya ingin menambah cantik dan berhias adalah haram. Tidak boleh karena termasuk dalam larangan hadis-hadis di atas. Jadi kalau pakai wig hanya untuk tambah cantik, ya karena pengen jadi host, akhirnya pakai wig, atau karena tuntutan peran, acting, maka ini tidak boleh berdasarkan keumuman hadis-hadis yang sudah kami sampaikan, yaitu hukumnya haram. Adapun bila menggunakannya karena kebutuhan, seperti untuk menutupi kepala wanita yang botak atau karena penyakit di kepala yang butuh proses penyembuhan, maka hal ini dibolehkan karena termasuk keadaan darurat dan menutup aib. Tapi kaum muslimin, kalau kita pakai wig, alasannya rambut wanita itu botak, ya dia habis proses kemoterapi, penyakit apa itu namanya, maka jantung ya, yang penyakit kanker yang memang harus rambutnya itu rontok semuanya. Nah, untuk menutupi aib kepala wanita yang botak, dia pakai wig. Ini boleh karena ada hajat. Atau di kepalanya ada luka yang butuh penyembuhan. Kalau lukanya sebelah, ya, botaknya sebelah, itu kan jelek, aib. Sementara numbuh rambut itu kan butuh proses sepekan 2 pekan. Maka dia pakai wig, boleh. Karena dalam rangka apa? Hajat. Atau alasan-alasan yang lain yang memang dibolehkan karena ada hajat, ini tidak mengapa, ya. Tapi kalau untuk berhias, ingin hadir di pesta nikah supaya kelihatan istimewa, maka mengambil wig, ini tidak boleh, jelas. Ingin begitu ya, tampil pidato di mana pakai rambut palsu supaya tidak kelihatan jelek, ya, supaya kelihatan ganteng, maka ini tidak boleh karena tidak ada hajatnya. Sekarang bentuk kedua, menyambung rambut zaman ini yang disebut dengan konde. Rambut pinjaman ini biasa dipakai ketika pesta pernikahan. Konde itu biasanya ada dalam pesta pernikahan. Atau sekarang sudah lebih berkembang ke acara-acara seremonial yang resmi. Itu wanita-wanita yang tidak pakai hijab, mereka mengambil rambut konde ini. Misalnya pelantikan, seremonial, ya, menemani suami dilantik entah jadi apa gitu ya. Istrinya tidak pakai kerudung, hijab, maka dia pakai konde dengan baju adat ya. Ini, jadi sekarang itu sudah berkembang, bukan hanya memakai konde itu dalam pesta nikah saja, tapi sudah dalam acara-acara seremonial yang lain. Rambut model ini lebih terkenal di daratan Jawa, itu asalnya. Tidak ragu lagi, menggunakan rambut model seperti ini jelas haram walaupun menggunakannya hanya sementara waktu. Ya, karena termasuk dalam larangan hadis menyambung rambut dan termasuk bentuk penipuan dan dusta. Ya, jelas sekali. Orang ngelihat pertama kali saya sudah tahu itu rambut konde itu palsu. Ya, nggak mungkin ada orang rambutnya panjang bisa dikuel-kuel. Kuel-kuel itu
lilit-lilit seperti itu ditempel di belakang. Ya, ini penipuan. Cuma kelihatan supaya apa? Indah, cantik ya. Supaya kelihatan Jawanya. Nah, ini tidak benar alasan semacam ini, dan ini termasuk keumuman larangan hadis Nabi SAW. Fatwa ulama seputar menyambung rambut. Yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, ditanya, bolehkah wanita memakai al-barukah, rambut pinjaman, untuk berhias kepada suaminya? Apakah perkara ini termasuk dalam larangan hadis menyambung rambut? Beliau menjawab, al-barukah haram. Model rambut ini masuk dalam larangan hadis menyambung rambut. Sekalipun terlihat tidak menyambung rambut, tetapi menampakkan rambut wanita seolah-olah lebih panjang dari aslinya. Maka menyerupai menyambung rambut, sungguh Nabi SAW telah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Tetapi apabila ada wanita yang tidak punya rambut atau kepalanya botak, maka tidak mengapa memakai al-barukah untuk menutupi aibnya, karena menghilangkan aib dibolehkan. Shalih Fauzan, beliau berfatwa, termasuk bentuk menyambung rambut yang diharamkan adalah memakai al-barukah yang terkenal pada zaman ini. Berdasarkan hadis Nabi, tidaklah seorang wanita yang menjadikan pada kepalanya rambut selain rambutnya, melainkan hal itu adalah perbuatan dusta. Al-barukah adalah rambut palsu yang mirip rambut asli, memakainya adalah perbuatan dusta dan penipuan. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang hukum menyambung rambut, dan para ulama ternyata sudah berbicara tentang ini, ya. Para ulama sudah berbicara tentang menyambung rambut, bahwa apa yang ada di zaman kita sekarang tentang menyambung rambut itu termasuk perkara yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, termasuk perhiasan yang dilarang adalah mencukur alis, ya, mencukur alis. Alis ini adalah ciptaan Allah yang memang posisinya, tempatnya sudah pas berada di wajah, ya, di atas mata kita. Namanya alis, ini alis. Dalam bahasa Arab disebut hajb. Salah satu cara agar mempercantik diri menurut sangkaan para wanita, ya, adalah menghilangkan sebagian rambut pada wajah atau alis. Tentunya perkara ini perlu ditinjau secara hukum syar'i, apakah dibolehkan atau tidak, karena wanita muslimah yang sejati tidak akan membiarkan kecantikannya berasal dari perbuatan yang haram. Bagaimanakah status hukum masalah ini? Jadi alis itu sekarang, kita mohon pada Allah pertolongan, ya, bahwa wanita muslimah menganggap cantik kalau alisnya itu dihilangkan, kemudian diganti dengan alis buatan, dengan pensil alis kah, atau dengan alis yang ditempel. Ini jelas-jelas pelanggaran besar-besaran. Jelas-jelas apa? Pelanggaran besar-besaran. Bahwa alis yang diciptakan oleh Allah tipis atau lebat, atau alis kita itu bagus atau buruk, ya, itu adalah ciptaan Allah yang tidak bisa dioprek-oprek, tidak bisa dirubah, tidak bisa dicukur, dipercantik, dipertipis, dan seterusnya. Sehingga kita akan dapati alis-alis wanita zaman sekarang sudah bukan alis aslinya, sudah dibentuk, sudah dihilangkan, diganti dengan alis buatan, dan seterusnya. Mereka menyangka cantik, tapi wanita muslimah tidak boleh menetapkan kecantikan hanya dengan pandangan orang. Kita memakai kecantikan, menetapkan kecantikan itu, yaitu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Baik, sekarang kita bahas hukum masalah ini, yaitu tentang mencukur alis, yang dalam bahasa Arab disebut dengan an-namas. An-namas, huruf nun, mim, dan shad asalnya adalah rambut yang ringan atau mencabutinya, itu namas. Secara istilah syar'i, namas bermuara pada mencukur atau mencabut bulu rambut yang ada pada kening dan wajah secara umum, baik hanya menipiskan atau mencukur habis keseluruhan. Bulu rambut pada keningnya ini, kening kita ini kan kening masuknya, ya, alis. Imam An-Nawawi berkata, an-namisah dengan huruf shad adalah wanita yang menghilangkan rambut wajahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, an-namas adalah menghilangkan rambut wajah
dengan alat cukur. Ada pula yang mengatakan bahwa an-namas khusus bila menghilangkan rambut 2 alis agar terlihat lebih tinggi atau rata. Ya. Sebagian wanita muslimah itu tidak terima dengan bentuk alisnya. Ada yang pengen dibentuk lebih tinggi, ada yang pengen dibentuk tipis, ada yang pengen dibentuk melengkung dan seterusnya. Maka masalah-masalah ini perlu kita kembalikan dengan ketentuan berhias yang telah digariskan oleh syariat. Apa hukumnya kalau kita mencukur atau meratakan alis kita? Ketahuilah mencukur bulu alis dan wajah secara umum hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Imam Ibnul Arabi berkata, an-namisah adalah wanita yang mencabut rambut untuk berhias. Ini termasuk mengubah ciptaan dan mengubah tabiat, dan hal itu haram hukumnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, ayat ini mencakup larangan mengubah ciptaan yang lahir, yang nampak, seperti mentato, mencukur alis, mengikir gigi agar bagus, dan lain-lain, yang mana mereka telah terperdaya oleh setan, sehingga mereka pun mengubah ciptaan Allah. Ya, ini dalil dari Al-Quran, bahwa setan itu menyuruh kita untuk merubah ciptaan Allah, dan akhirnya kita menuruti. Kalau kita menuruti perintah setan, benar-benar merubah ciptaan Allah, maka kita terkandung dalam larangan ayat Al-Quran ini. Kemudian dalil dari hadis yang melarang mencukur alis. Sangat banyak hadis-hadis yang melaknat para wanita yang mencabut bulu alis. Hadis-hadis ini sangat jelas menunjukkan keharaman an-namas, karena kalimat laknat tidaklah datang kecuali untuk perkara yang haram. Kami cukupkan 2 hadis saja dalam masalah ini. Yang pertama, larangan mencabut atau mencukur alis. Hadisnya Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, la'anallahul wasimatil mustawshimat wan namisati wal mutanammisat. Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukur. Aisyah juga berkata, kana Nabiullah SAW yanha anil washimah wal wasilah wal mutawasilah wan namisah wal mutanammisah. Adalah Nabiullah melarang wanita yang mentato, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan. Nabiullah melaknat wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan. Dan ulama juga sepakat secara umum keharaman mencabut bulu alis, karena dalil-dalilnya yang jelas. Bahkan hal ini termasuk perkara dosa besar yang tidak boleh diterjang, sebagaimana ketegasan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Adz-Dzahabi dan lain-lain, bahwa mencukur bulu alis, mencabut, menipiskan termasuk perkara yang diharamkan. Dan ini sangat banyak, ya, sangat banyak di zaman kita wanita-wanita yang tidak memperhatikan ini. Bahkan yang sudah mengaji pun ketika mengadakan pesta nikah untuk menikahkan putrinya, dia ikut-ikutan dicukur alisnya. Ikut-ikutan dibiarkan, ini kan cuma sedikit mbak alisnya, ya dihilangkan saja ya, ganti akhirnya dengan alis buatan. Bukan masalah sedikit atau banyak, bukan masalah cuma sebentar buat acara nikah, tapi masalahnya adalah kita menerjang larangan yang telah jelas-jelas Allah dan Rasul melarangnya. Allah melarang sampai Allah katakan, aku akan merintahkan mereka merubah ciptaan Allah. Para setan iblis mengatakan demikian kepada manusia. Akhirnya mereka mengikuti apa yang diperintahkan setan untuk merubah ciptaan Allah. Nabi mengatakan Allah melaknat wanita yang mencabut bulu alis. Jelas-jelas kalimatnya laknat. Jadi masalahnya bukan rambut alis itu cuma sedikit dipotong, ini kan cuma sebentar buat acara nikah, bukan alasannya itu. Tapi alasannya kita telah menerjang larangan Allah dan Rasul. Apakah ini hanya untuk bulu alis? Setelah jelas status hukum an-namas berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama, tersisa sebuah pertanyaan. Apakah larangan namas khusus hanya untuk mencukur bulu alis, ataukah mencakup pula mencukur bulu wajah secara umum?
Dari sebagian wanita ada yang memiliki bulu wajah, ya, tumbuh rambut bulu di wajahnya. Itu boleh dicukur tidak? Bukan alisnya saja, di pipinya misalkan tumbuh rambut, ya. Definisi yang diberikan oleh para ulama mencakup dua makna ini. Namun yang lebih kuat bahwa larangan an-namas mencakup mencukur seluruh rambut dan bulu yang ada pada wajah secara umum, tidak hanya bulu alis saja. Ya, kecuali beberapa hal. Satu, bila wanita berjenggot. Bila ada wanita yang berjenggot, maka boleh baginya mencukur jenggotnya karena jenggot termasuk aib bagi wanita. Begitupun bulu yang misalkan tumbuhnya agak lebat di pipi, kalau itu aib boleh dihilangkan. Imam Nawawi berkata, apabila wanita tumbuh jenggot maka disunnahkan mencukurnya karena wanita berjenggot itu aib, ya, tidak cantik. Karena Allah menciptakan wanita tanpa jenggot dan tumbuhnya jenggot bagi mereka, bagi kaum wanita akan memperburuk wajahnya dan merupakan aib, sedangkan menghilangkan aib dibolehkan secara agama. Sekadar aibnya hilang bukan demi mempercantik diri atau agar terlihat lebih sempurna. Ya, ini. Kemudian mencukur kumis bagi wanita. Sebagian wanita ada yang berkumis walaupun dia tipis. Boleh nggak dia cukur? Ya, karena supaya tidak menyerupai kaum laki-laki, jawabannya boleh. Perkara ini sama persis dengan pembahasan sebelumnya karena kumis bagi wanita adalah sebuah aib yang boleh dihilangkan. Ya, boleh dihilangkan kalau memang di sebagian bibir atas wanita itu ada tumbuh bulu-bulu halus, ya, seperti mirip kumis, maka boleh dihilangkan. Berkata para ulama Asy-Syafi'iyah, apabila ada wanita yang tumbuh jenggotnya maka dianjurkan mencukurnya karena hal itu keburukan bagi mereka, berbeda dengan laki-laki. Demikian pula dianjurkan bagi wanita mencukur kumis dan rambut yang tumbuh di bawah bibir. Ya, jadi kalau ada wanita yang tumbuh kumis atau ada rambut di bawah bibirnya, boleh dicukur. Walhasil, bila tumbuh rambut pada wajah wanita yang menyelisih tabiat kebiasaannya dan hal itu dianggap aib, maka boleh dihilangkan sekedar aibnya hilang, bukan untuk mempercantik diri atau agar lebih sempurna. Ya, jadi kalau di luar tabiat kebiasaan wanita, jenggot, kumis itu kan bukannya tabiat wanita, bukan tabiat wanita. Wanita itu tidak berjenggot, wanita itu tidak berkumis. Kemudian kok ada wanita tumbuh jenggot, kok ada wanita tumbuh kumis, boleh dihilangkan. Begitupun rambut misalkan di pipi agak tebal, kelihatan memperburuk, maka boleh dihilangkan. Karena itu dalam rangka apa? Menghilangkan aib, bukan untuk mempercantik diri. Ya. Nah, Allah alam, ini yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita sambung lagi di pekan berikutnya insyaallah taala. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Ya, ini ada beberapa poin tentang hukum larangan menyambung rambut dan mencukur alis. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Barakallahu fiik. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan melalui WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama, Ustaz, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah larangan mencukur alis itu termasuk bagi laki-laki juga, Ustaz? Seperti lebat di sebelah samping kanan kirinya, apakah hal ini termasuk bagi laki-laki juga? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik.
Apakah larangan mencukur bulu alis itu berlaku pula bagi laki-laki? Jawabannya iya, berlaku pula bagi laki-laki. Karena hadis-hadisnya dengan disebutkan wanita yang mencukur alis ini bukan mengkhususkan, tapi wanitalah yang banyak melanggar larangan ini. Sebagaimana dalam penyebutan menyambung rambut. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut. Penyebutan wanita dalam hadis menyambung rambut karena mereka yang banyak melanggar larangan ini, yaitu berupa menyambung rambut. Bukan berarti kalau ada laki-laki menyambung rambut dia dibolehkan, tidak, tetap dilarang. Begitupun hadis tentang larangan mencukur bulu alis. Larangannya Allah melaknat wanita yang mencukur bulu alis. Bukan berarti laki-laki kalau mencukur bulu alis dibolehkan, tidak. Disebutkannya wanita karena wanitalah yang banyak melanggar larangan berupa mencukur bulu alis. Nah, tadi disebutkan bagaimana kalau alis laki-laki ada aibnya. Ya, ada aib. Kita sudah sebutkan kaidah secara umum dalam hal menyambung rambut dan lain-lain. Kalau memang tujuan niatnya menghilangkan aib, ya sehingga kalau dibiarkan akan kelihatan jelek, itu dibolehkan sekedar menghilangkan aibnya, bukan menambah cantik, menambah sempurna. Ya. Jadi kalau misalkan alis kita bukan lebat sebelah, kalau lebat sebelah tidak ada masalah. Taruhlah ada cacat apa gitu ya, yang mengharuskan kita cukur, maka boleh sekedar aibnya hilang, bukan untuk mempercantik, memperganteng diri. Jadi tetap sekali lagi laki-laki terkena larangan mencukur bulu alis, kecuali apabila ada aib yang harus dihilangkan, maka dibolehkan cukur alis sekedar aibnya hilang, bukan untuk tambah cantik, tambah ganteng, tambah lebih sempurna, itu tidak boleh. Nah, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa yang bertanya. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Sudah ada telepon yang masuk? Terhubung, kami persilakan. Ada telepon pertama yang masuk, kami persilakan. Halo? Ya. Ya, dengan siapa, di mana Bapak? Asril di Usmaweh. Pak Asrul, silakan Pak Asrul. Pertanyaan. Asril. Pak Asril, silakan. Pak Asril, pertanyaannya? Ya. Saya tanya gini Ustaz. Asril. Ya, baik, silakan. Gini Ustaz, ini kan sekarang ada serum yang dibuat, yang dimasukkan ke tubuh manusia sehingga bisa membuat kulit wanita yang hitam jadi putih. Apa itu dibenarkan dalam Islam Ustaz? Baik, cukup pertanyaannya? ya. Baik, cukup. Baik, bisa dipahami. Silakan Ustaz. Ini termasuk masalah kontemporer seputar kecantikan. Yang memang kami sendiri sudah ada niatan untuk membahas ini, karena wanita mode buku yang kita bahas sekarang belum menyebutkan masalah-masalah kontemporer seputar kecantikan. Masalah kontemporer seputar kecantikan ini berkembang di akhir-akhir ini. Ya, bagaimana kita ada istilah serum yang disuntikkan sehingga membuat kulit yang tadinya tidak glowing jadi glowing, atau ada yang disebut dengan filler, ya. Ada pula yang disebut dengan, ya, tadi yang lain-lain, setrika wajah lah, apa, banyak istilahnya. Maka patokannya sangat jelas. Kalau ini merubah ciptaan Allah, maka hal itu dilarang. Apalagi sifatnya dia permanen. Jadi merubah ciptaan Allah itu ada yang permanen, ada yang tidak. Kalau merubah ciptaan Allah permanen, maka hal itu jelas dilarang. Ya, bukan sementara waktu. Contoh tadi, kalau misalkan seorang dioperasi plastik, oplas, sehingga berubah total bentuk wajahnya, yang tadinya dagunya biasa jadi tirus, ya, kemudian hidungnya tadinya pesek jadi mancung, kemudian apa lagi, dan lain-lain. Operasi plastik berubah total, wajahnya itu tidak seperti bentuk asli sebelum operasi, maka ini permanen, karena operasi plastik itu permanen. Kalau permanen dan merubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan serum ini yang merubah
warna kulit dari gelap menjadi terang. Apakah dia sifatnya permanen atau sementara waktu saja? Artinya kalau sekali suntik serum selamanya dia jadi putih, ya, maka ini termasuk merubah ciptaan Allah. Lain halnya dengan yang sifatnya sementara. Sekarang ini kan banyak krim-krim supaya glowing ya. Krim pagi, krim siang, krim malam. Kalau dipakai rutin bisa menghilangkan noda-noda. Ya, sengatan sinar matahari bisa hilang. Tapi kalau dia nggak pakai, itu kembali lagi ke warna kulit aslinya. Kalau ini masih dibolehkan karena dia hanya sementara waktu saja. Ketika dia rajin pakai, agak kelihatan bersih. Agak kelihatan bersih, bukan berubah jadi putih. Kelihatan bersih. Namun kalau dia tidak konsisten, malas, maka kembali lagi ke warna kulit asli. Kalau itu dibolehkan. Nah, pertanyaan saya, serum itu dia akan merubah kulitnya yang gelap jadi putih itu selamanya ataukah sementara waktu? Kalau dia tidak pakai serum, maka kembali lagi ke warna kulit asli. Tapi kalau serumnya sekali pakai berlaku seumur hidup, berarti ini termasuk kategori merubah ciptaan Allah dan itu hukumnya dilarang. Nah, Allah alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas pertanyaan dari Pak Akhil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat jawabannya. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa STIN TV yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan di nomor 0811907912. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan dari SMS yang sudah masuk dari seorang muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kami pernah melakukan perbuatan yang tadi dilarang, diantaranya adalah mencukur alis, padahal itu kami tidak ketahui tentang hukumnya? Apakah kami berdosa? Dan apakah itu termasuk perkara dosa besar, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mengetahui hukum tentang mencukur alis, ya, dulu kita mencukur alis yang jelas-jelas tadi sudah kami jelaskan termasuk perbuatan dosa. Apakah itu termasuk golongan dosa besar? Tadi sudah kami sebutkan bahwa mencukur alis itu termasuk dosa besar yang tidak boleh diterjang. Tentang penegasan bahwa mencukur alis itu dosa besar, ya kami sebutkan di sini, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran. Kemudian yang kedua ditegaskan bahwa mencukur alis itu dosa besar oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Jadi ada dua ulama yang menyebutkan bahwa mencukur alis itu termasuk dosa besar. Di antaranya Imam Qurtubi dan Imam Az-Zahabi. Maka mencukur alis jelas dosa besar karena hadisnya itu laknat. Allah melaknat wanita yang mencukur alis. Semua hadis yang isinya semoga Allah melaknat wanita yang begini, semoga Allah melaknat wanita yang begini, maka konsekuensinya perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Jadi kalau ada ancaman berupa laknat terhadap satu perbuatan, maka perbuatan itu dosa besar. Bagaimana kalau sudah kita lakukan karena kita kebodohan, ya kita tidak tahu hukumnya? Kewajiban kita bila kita menerjang keharaman karena kebodohan, tinggallah bertaubat kepada Allah SWT. Kita minta ampun, bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Anggaplah dulu waktu nikah kita cukur alis, sekarang baru tahu ilmunya. Ya, maka kita taubat, minta ampun. Ya, di sujud kita berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah aku dosaku ketika dulu aku mencukur alis. Taubat pada Allah dan nanti tidak diulangi lagi di masa-masa yang akan datang. Allah a'lam. Atas jawaban dari Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami bagi penanya. Kita bacakan berikutnya. Ustaz, bagaimana hukum bagi seorang wanita yang tumbuh bulu-bulu di bagian atas bibirnya? Maka yang paling baik bagi dia adalah apakah mencukurnya ataukah membiarkan yang Ustaz bagi seorang wanita muslimah? Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, apabila wanita muslimah tumbuh bulu-bulu rambut di atas bibir, ya sini ya, berarti seperti kumis. Sekarang saya bertanya, apakah tumbuhnya bulu rambut di atas bibir itu membuat penampilannya itu buruk, aib bagi seorang wanita? Kalau
bulu yang tumbuh di atas bibir ini membuat penampilannya buruk, aib, ya, dia kelihatannya tidak seperti wajah wanita, maka sebaiknya dicukur, dihilangkan. Karena kita harus tampil sebagaimana tabiat lahiriah wanita. Lahiriah wanita, face-nya wanita itu kan ya wanita. Kita kan bisa ya melihat ada dua wajah, bedakan ini laki, ini wanita, kan bisa. Namun ketika misalkan wajah kita disandingkan dengan wajah suami, ternyata kita nggak bisa bedain mana laki mana perempuan, maka hendaklah kita cukur rambut yang di atas bibir ini agar kita kelihatan lahiriahnya lahiriah wanita, face-nya face wanita. Karena itu termasuk aib, ya, termasuk buruk yang harus dihilangkan. Akan tetapi bila tumbuhnya rambut-rambut bulu di atas bibir ini bukan sebuah aib dan juga tidak merubah tampilan lahiriah wanita, karena saking tipisnya, ya tipis di atas bibirnya rambutnya itu sangat tipis, tidak kelihatan, ya, maka dibiarkan, tidak ada masalah karena tidak akan merubah lahiriah wajah seorang wanita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan di nomor 0811907912. Ada yang bertanya, Ustaz, ada yang bertanya terkait dengan tato, Ustaz. Apakah tato yang tidak permanen dan ada masa waktu tertentu untuk bisa hilang, apakah termasuk yang diperbolehkan juga, Ustaz? Baik, tato belum kita bahas ya, karena itu masalah berikutnya ya, akan kita bahas. Tato di anggota badan itu halaman 121, jadi mohon bersabar, akan kita kaji tentang masalah tato pada pembahasan berikutnya. Nah, insyaallah. Baik, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan yang bertanya tetap menyimak pembahasan tentang ini ya. Mudah-mudahan nanti insyaallah taala akan disampaikan oleh Ustadz. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Bagi yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811907913. Kita baca, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini tentang hukum operasi, Ustaz. Hukum operasi di wajah yang menggunakan benang dan sebagainya, Ustaz, apakah termasuk perkara yang dilarang dalam syariat agama, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Iya, ini termasuk masalah yang tadi saya sebutkan, kontemporer dalam fikih perhiasan atau fikih glowing kalau bahasa sekarang. Ya, tarik benang atau filler dan lain-lain. Kadang-kadang akan membuat wajah itu bisa dagunya jadi tirus, ya. Kemudian bentuk wajah yang tadinya lebar bisa jadi lonjong dan seterusnya sesuai dengan keinginan si pelaku operasi. Ya. Saya butuh keterangan daripada ahli-ahli medis dalam hal ini, yaitu ahli medis kecantikan, baik dokter kulit atau yang biasa menangani praktek seperti ini, ya, dokter-dokter kecantikan. Apakah bentuknya seperti apa? Penjelasan hukumnya bagaimana? Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih, kata para ulama. Menghukumi sesuatu itu harus berdasarkan gambarannya yang jelas dulu. Kalau gambarannya jelas, baru kita bisa menghukumi. Ya. Maka para dokter kecantikan bisa menginformasikan kepada kami tarik benang itu seperti apa, filler itu seperti apa bentuknya, modelnya itu bagaimana. Barulah nanti kita akan mengkaji secara hukum agama apakah hal itu dibolehkan atau tidak. Kemudian juga yang perlu diperhatikan dampaknya ini, ya, dampaknya. Apakah ada efek samping? Apakah tirusnya dagu itu nanti selamanya permanen, ataukah karena benangnya putus jadi kembali lagi? Ya, karena kita kan ibaratnya kayak jahitan gitu ya. Jahitan kadang pakaian kalau benangnya sudah putus kan longgar, ya, karet bisa lepas. Ini seperti apa? Ini yang perlu kami kaji lebih dalam dan insya Allah ya kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Nah,
Insyaallah, jazakallahu khairan, insyaallah. Berarti memang perlu diskusi lagi Ustaz ya? Iya, Perlu diskusi lagi. Ini terakhir Ustaz, di waktu pagi hari ini tentang hukum menggunakan obat penumbuh janggut Ustaz, karena mungkin ingin menerapkan sunnah Nabi tapi dengan cara menggunakan obat penumbuh atau merangsang bulu-bulu seperti janggut. Apakah ini termasuk yang diperbolehkan menurut syariat Ustaz? Mohon jawaban Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketika Nabi kita memerintahkan a'ful liha wa qassus syawari, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini adalah ketika kita memang memiliki. Anda punya jenggot, pelihara. Anda punya kumis, cukur. Bukan semata-mata perintah tanpa ada sebab. Ketika seorang tidak punya kumis, maka tidak usah dilakukan dalam rangka melakukan sunnah, saya cukur pakai pisau cukur walaupun tidak ada rambutnya. Ya. Atau ketika Nabi pelihara jenggot, kita tidak punya jenggot, kemudian kita berusaha ingin punya jenggot, tidak seperti itu. Jadi Islam ketika memerintahkan peliharalah jenggot, cukurlah kumis ketika memang itu ada pada seseorang. Maka kita tidak perlu memberatkan diri untuk membeli obat-obatan merangsang tumbuhnya jenggot, atau membeli obat-obatan merangsang tumbuhnya kumis supaya bisa dicukur. Ya, jadi konsekuensinya kan seperti itu. Yang tidak punya jenggot beli obat perangsang supaya tumbuh jenggot, supaya nanti alasannya apa? Bisa terpelihara. Sekarang bagaimana kalau yang nggak punya kumis? Pada Rasul mengatakan cukur kumis. Artinya kita harus beli lagi obat perangsang tumbuh kumis supaya bisa dicukur. Bukan seperti itu. Perintah-perintah dalam hadis itu yaitu ketika kita sudah punya jenggot dan punya kumis, barulah kita laksanakan perintah tersebut. Tidaklah ada artinya ketika seorang tidak punya kumis kemudian disuruh dicukur. Nggak ada. Bukan seperti itu. Kalau kita tidak punya jenggot ya sudah. Mau diapakan? Dan kita pun tidak berdosa karena memang tidak ada Allah yang menumbuhkan jenggot tersebut. Maka tidak perlu kita memberat-beratkan diri dengan cara membeli obat perangsang tumbuhnya apa? Jenggot. Ya, Allah Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz sebagai penutup dari pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Baik, kali kami mengucapkan jazakallahu khairan atas keluangan waktu Ustaz di setiap Jumat dan Sabtu yang telah menemani di setiap ba'da subuh untuk bisa memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Ustaz dan memberikan kesehatan selalu agar bisa menemani kita terus di setiap Jumat dan Sabtu insyaallah. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak dan menyaksikan tayangan-tayangan kajian live ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Izinkan kami atas nama kru yang bertugas menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan yang dilakukan dalam setiap tayangan kajian ini. Kami atas nama kru mohon undur diri. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.